I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pernahkah kalian menyadari bagaimana sebuah makanan dapat dicerna di dalam tubuh? Organ-organ apa saja yang berperan dalam proses pencernaan itu? Baik, mari kita membahas mengenai sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sistem organ pencernaan pun terdiri dari organ-organ yang memiliki peranannya masing-masing dalam mengolah sebuah makanan. Pada sistem pencernaan pada manusia, makanan pertama kali masuk melalui mulut. Di dalamnya terdapat proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Setelah diproses melalui mulut, selanjutnya makanan menuju ke kerongkongan terlebih dahulu sebelum mencapai lambung. Selain pada mulut, proses pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung, ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung. Pada lambung, terjadi pula proses pencernaan secara kimiawi melalui enzim-enzim. Ada enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino, enzim renin, dan mengubah protein menjadi kasein dan juga HCl. Dari lambung, makanan yang sudah diproses di lambung akan menuju usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum, usus penyerapan. Di usus halus ini, makanan kembali diproses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas, empedu, dan hati, serta tripsin, amilase, maltase, sukrase, laktase, dan lipase. Setelah nutrisi diserap di usus halus, sisa-sisa makanan mengalami pembusukan di dalam usus besar. Selain pembusukan, di dalam usus besar juga air diserap sehingga sisa-sisa makanan siap diubah menjadi feses. Kemudian, feses akan disimpan di dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Di rektum, sensor di sana akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Setelah itu, feses yang siap dibuang akan dikeluarkan melalui anus. Otot anus berfungsi untuk menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas mekanisme pencernaan pada buaya atau krokodil, di mana pada mekanisme pencernaan buaya yaitu makanan masuk ke dalam rongga mulut yang terbuka lebar berfungsi untuk mengunyah dan mempertahankan mangsanya. Pada rongga mulut buaya terdapat beberapa alat pencernaan yaitu gigi dan lidah. Gigi buaya mengalami 50 kali pergantian. Gigi pada buaya berguna untuk menangkap dan mengunyah mangsa. Pada rongga mulut buaya terdapat lidah yang berbentuk pipih dan melekat pada tulang lidah. Lidah pada buaya bercabang 2 atau bipida. Pada bagian belakang lidah, buaya terdapat 1 lipatan transversal sehingga ketika berada di dalam air dan mulutnya terbuka, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru buaya. Lidah buaya berukuran kecil sehingga tidak dapat dijulurkan seperti lidah reptil pemakan serangga. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran yang menghubungkan rongga mulut dan lambung pada buaya. Pada kerongkongan, makanan hanya numpang lewat dan tidak terjadi proses pencernaan. Lambung buaya dan reptilia lainnya secara umum terdiri dari fundus dan piloris. Fundus merupakan bagian yang agak bulat, sedangkan piloris merupakan bagian yang kecil. Lambung pada reptil juga berguna untuk menampung makanan dan terletak di belakang kerongkongan. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanik dengan bantuan otot lambung dan pencernaan kimiawi. Pada usus buaya bermuara 2 saluran, yaitu saluran dari pankreas dan hati. Di dalam usus terjadi proses pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim pencernaan yang dihasilkan oleh hati dan pankreas. Usus pada buaya terdiri dari usus halus dan usus tebal. Di dalam usus halus terjadi proses penyerapan sari-sari makanan yang selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Usus juga mempunyai saluran yang bermuara pada kloaka.
Kloaka berguna untuk mengeluarkan sisa sari-sari makanan yang tidak diserap oleh tubuh.